Wulandari dengan NPM 2220110803012. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Halo, saya Haryani dengan NPM 2201083035. Saya di sini sebagai pemateri ketiga. Mungkin langsung saja ke materi, ke pembahasannya. Baik, di sini saya pemateri pertama. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian akad musyarakah. Akad musyarakah adalah suatu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu proyek tertentu, di mana masing-masing pihak menyumbangkan dana dengan syarat keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai perbedaan akad musyarakah dengan akad mudharabah. Dari segi aspek modal, akad musyarakah di sini dari pihak-pihak yang bermusyarakah, sedangkan akad mudharabah dari pemilik modal. Sedangkan dari segi pengelola usaha, akad musyarakah dilakukan bersama-sama, sedangkan akad mudharabah dilakukan oleh pengelola modal. Dari segi keuntungan, akad musyarakah dibagi berdasarkan nisbah modal, sedangkan akad mudharabah dibagi berdasarkan kesepakatan. Dari segi kerugian, akad musyarakah di sini ditanggung bersama-sama sesuai modal masing-masing, sedangkan akad mudharabah ditanggung oleh pemilik modal kecuali karena kesalahan pengelola. Dari segi status dalam Islam, akad musyarakah di sini yaitu diperbolehkan, sedangkan akad mudharabah juga diperbolehkan. Materi selanjutnya yaitu mengenai latar belakang penggunaan musyarakah. Setiap pihak yang terlibat dalam akad musyarakah menyumbangkan modal baik dalam bentuk uang, aset, atau keahlian. Konsep ini didasarkan pada prinsip keadilan dan saling percaya antara pihak yang terlibat. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum akad musyarakah. Yang pertama yaitu terdapat pada Quran surah Shad ayat 24. Yang kedua yaitu terdapat pada Quran surah Al-Maidah ayat 1. Baik, selanjutnya yaitu hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata, di mana yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat. Selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak yang telah berkhianat, aku keluar dari mereka." Hadis riwayat Abu Daud yang disahihkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah. Selanjutnya yaitu hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata, yang artinya di mana perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atas menghalalkan yang haram. Yang selanjutnya yaitu mengenai kaidah fikih yang menegaskan di mana artinya pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai fatwa dan regulasi yang mengatur musyarakah. Pada nomor Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 8 tahun 2000. Tema fatwa yaitu pembiayaan musyarakah. Keterangan dari fatwa ini membahas tentang akad musyarakah. Pihak yang berkontrak, objek akad yaitu modal, kerja, keuntungan, kerugian, dan biaya operasional dan persengketaan. Nomor fatwa yang kedua yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 73 tahun 2008. Tema fatwa yaitu musyarakah mutanafisah. Keterangan fatwa ini menjelaskan tentang ketentuan umum musyarakah mutanafisah seperti definisi, ketentuan akad, ketentuan khusus seperti aset musyarakah mutanafisah. Yang selanjutnya yaitu mengenai nomor fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 105 tahun 2016. Tema fatwa di sini yaitu penjaminan pengembalian modal pembiayaan, mudharabah, musyarakah, dan juga waqali bil istismar. Keterangan fatwa ini yaitu penjaminan pengembalian modal adalah penjaminan dari mudharib atau syarif atau wakil bil istismar untuk mengembalikan modal secara penuh kepada sahib al-mal atau syarif atau muwakil. Yang terakhir yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 133 tahun 2019 yaitu mengenai al-musyarakah al-muntahiyah bi al-tamlik. Akad musyarakah muntahiyah bi al-tamlik terdiri atas akad musyarakah atau syirkah, atas akad musyarakah atau syirkah, dan akad tamlik atau pengalihan kepemilikan, serta janji atau wa'ad untuk pengalihan
lain, baik dengan akad jual beli, hibah atau akad tamlik lainnya. Kembali lagi bersama saya Wulandari sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan syarat dan rukun dari akad musyarakah. Yang pertama, rukun dari akad musyarakah yaitu ada 5. Yang pertama, ijab dan qabul atau syirat. Yang kedua, al-aqidain atau pihak yang berakad. Yang ketiga, modal atau mal. Yang keempat, nisbah keuntungan. Yang terakhir, yang kelima, objek akad atau mu'akad alahi. Selanjutnya, syarat akad dari musyarakah, yaitu yang pertama, syarat ijab qabul, yaitu dilakukan secara jelas dan tegas. Ijab dan qabul harus dilakukan secara tegas dan jelas, artinya para pihak harus memahami dengan jelas apa yang mereka sepakati. Syarat yang kedua, yaitu pihak yang berakad atau al-aqidain, yaitu ada 3, balik, ahli, dan merdeka. Yang ketiga, syarat modal atau mal, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, milik penuh, yang dimana modal harus menjalin milik penuh dari pihak yang menyertakannya atau yang memodalkannya. Artinya, modal tersebut tidak boleh terikat dengan hak pihak lain. Yang kedua, dapat diukur nilainya. Modal dapat diukur nilainya secara wajar dan objektif. Yang ketiga, bebas dari riba. Modal yang disetorkan bebas dari riba. Artinya, modal tersebut tidak boleh diperoleh dengan cara yang mengandung riba. Yang keempat, syarat nisbah keuntungan dibagi menjadi 3. Yang pertama, tidak mengandung unsur riba, jelas dan disepakati kedua belah pihak. Yang ketiga, adil, jujur, terbuka, dan wajar. Syarat yang kelima, syarat objektif atau syarat objek akad, yaitu mawqut alaihi, terbagi menjadi 3. Yang pertama, musbah. Mubah, objek akad harus mubah, yang dimana diperbolehkan menurut syariat Islam. Artinya, objek akad tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, seperti perjudian. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari skema akad musyarakah. Oke, jadi seperti ini contoh dari skema akad musyarakah, yang dimana kita memisalkan atau mencontohkan proyek atau usaha di sini. Yang dimana di sini terdapat partner 1 dan partner 2. Yang dimana keduanya saling memiliki keahlian untuk di proyek dan usaha tersebut. Tetapi yang membedakan di skema ini adalah partner 1 menyetorkan modal untuk proyek usahanya sebanyak 60% dan partner 2 menyetorkan modalnya sebanyak 40%. Dan di mana kita menentukan laba atau keuntungan dari proyek ini adalah sesuai kesepakatan di awal. Yang dimana akad musyarakah ini laba atau keuntungan sesuai kesepakatan di awal. Jadi labanya terbentuk menjadi 50%. Jadi partner 1 mendapatkan 50% dan partner 2 mendapatkan 50%. Itu untuk laba dan keuntungan. Selanjutnya untuk rugi dari masing-masing partner yaitu sesuai dengan modal yang disetorkan dari awal. Yaitu yang membedakan dari rugi. Yang dimana partner 1 menanggung rugi sebesar 60% dan partner 2 menanggung sebesar 40%. Kenapa membeda? Karena rugi adalah kembali lagi di mana kita menyetorkan modal di awal. Mungkin itu skema dari akad musyarakah tersebut. Halo teman-teman, saya Faryani. Saya akan sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan tentang jenis-jenis akad musyarakah, keuntungan dan tantangan daripada akad musyarakah. Kita membahas dulu jenis yang pertama, yaitu akad musyarakah al-amlak atau kepemilikan. Jika al-amlak ini terbagi menjadi 2, yaitu musyarakah al-ajab atau artinya musyarakah yang terjadi karena terpaksa. Terus yang kedua ada musyarakah ikhtiyariyah, yang dimana yaitu suatu bentuk kepemilikan secara bersama yang timbul karena adanya perbuatan orang-orang yang berserikat, seperti halnya hibah dan pembelian. Yang bahas jenis musyarakah yang kedua, yaitu musyarakah al-uqud atau akad. Di musyarakah ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada musyarakah abdan atau al-a'mal. Yang kedua ada jenis musyarakah wujud. Yang ketiga ada jenis musyarakah inan. Kita lanjut dari jenis musyarakah yang keempat, yaitu ada musyarakah mufawadah. Yang kelima itu ada musyarakah mudarobah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan
ibaratkan seperti ini, kita lagi pemesanan rumah. Di sini kita ada bank sebagai sohibul mal dan nasabah sebagai mudhari. Yang dimana nasabah ini melakukan, yaitu nomor 1, mengidentifikasi dan memilih aset. Dimana nasabah ini untuk memilih aset rumah yang dia inginkan. Lalu nasabah melakukan pengajuan kepada bank sebagai sohibul mal. Jika bank telah menyetujui untuk pengajuan akad dari nasabah, maka terjadilah pengajuan akad NNK, dan dari bank melakukanlah akad NNK, di mana melakukan akad NNK ini dari nasabah dan bank itu sama-sama menjadikan kontribusi dana. Oke. Setelah melakukan akad NNK, lalu nasabah membayar kepemilikan rumah, yang dimana saat nasabah belum menyetorkan pembayaran kepada bank, maka ini aset belum menjadi hak milik, belum jadi milik nasabah. Lalu secara berlangsung, nasabah akan mencicil pembayaran kepemilikan rumah kepada bank, dan saat itulah jika pembayaran sudah selesai atau sudah selesai pembayaran sampai akhir, maka hak milik rumah aset menjadi hak milik penuh dari nasabah. Mungkin itu singkat dari skema akad NNK musyarakah mutanakis. Terima kasih. Kita beranjak ke jenis musyarakah yang terakhir, yaitu musyarakah mutlaqah, di mana pada dasarnya konteks akad musyarakah mutlaqah ini adalah akad yang jenisnya di mana semua pihak memiliki hak yang sama, yaitu dalam mengelola usaha, dan tidak ada pembagian peran yang khusus dalam akad tersebut, dan semua diputuskan sesuai kesepakatan bersama. Jenis akad musyarakah ini yaitu jenis akad yang jarang digunakan dalam perbankan. Selanjutnya kita membahas tentang keuntungan dan tantangan daripada akad musyarakah. Yang pertama, ada keuntungan akad musyarakah, yaitu keuntungan bersama. Yang kedua, dari beban resiko. Beban resiko yang terbagi yaitu resiko kerugian yang ditanggung bersama sesuai dengan nisbah modalnya, sehingga dapat meringankan beban individu. Yang kedua yaitu ada keuntungan peningkatan peluang sukses. Ini sumber daya yang lebih besar, yaitu dengan membagikan modal dan sumber daya dari berbagai mitra, usaha akan memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang dan mencapai kesuksesan. Selanjutnya yaitu jaringan yang lebih luas. Dengan menggabungkan dua mitra, usaha dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan peluang usaha. Setelah kita membahas keuntungan dari akad musyarakah, pastinya ada tantangan daripada akad musyarakah itu dong, yaitu yang pertama, kesulitan menemukan mitra yang tepat, yaitu di mana menemukan mitra yang memiliki visi misi dan tujuan yang sama dalam usaha musyarakah dapat menjadi sulit, dan ketidakcocokan dalam hal keahlian, sumber daya, dan komitmen dapat memperburuk situasi dan memperlambat usaha. Ada tantangan yang kedua, yaitu ketidakpastian keuntungan. Keuntungan dalam usaha tidak pasti dan bergantung pada performa usaha. Persaingan dan faktor eksternal lainnya dapat mempengaruhi keuntungan dan menimbulkan ketidakpastian bagi para mitra. Terus ada tantangan yang terakhir, yaitu tantangan hukum dan regulasi. Kerangka hukum dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung akad musyarakah di beberapa negara dapat menimbulkan kerugian, keraguan, dan kehambatan dalam penerapannya. Dan kekurangannya pemahaman dan sosialisasi tentang akad musyarakah di kalangan masyarakat dapat memperlambat pengetahuan adopsi dan penerapannya. Baik, itu tadi pemaparan materi dari pemateri pertama, pemateri kedua, dan pemateri ketiga. Nah, di sini saya akan menyimpulkan penjelasan dari teman-teman yang sudah dijelaskan tadi mengenai akad
musyarakah. Yaitu kesimpulannya, di mana para ulama sepakat tentang kebolehan akad musyarakah. Karena musyarakah ini perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih yang menyertakan modal untuk melakukan usaha bersama, di mana keuntungan dan kerugian akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal dan kontribusi modal masing-masing pihak. Nah, baik selanjutnya yaitu mencegah terjadinya riba atau meningkatkan rasa persaudaraan, mengembangkan usaha atau masyarakat ini memungkinkan usaha dapat berkembang lebih pesat karena adanya modal dan keahlian dan berbagai pihak dan menciptakan keadilan bersama. Baik, selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu referensi dari pembahasan materi yang kami sampaikan yaitu mengenai akad musyarakah. Yang pertama kami mengambil referensi dari Fatwa DSN MUI nomor 8 tahun 2000. Yang kedua yaitu Fatwa DSN MUI nomor 73 tahun 2008. Nah, yang ketiga yaitu Fatwa DSN MUI nomor 105 tahun 2016. Yang keempat yaitu Fatwa DSN MUI nomor 133 tahun 2019. Baik, yang kelima kami ambil referensi dari buku yaitu tentang perkembangan akad musyarakah oleh Haji Maulana Hasanuddin Haji Jain Mubarak. Itu tadi hasil pembahasan materi dari kelompok kami. Diharapkan kepada teman-teman apa yang kita sampaikan mudah dipahami, mudah dimengerti, dan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Nah, jika ada tutur kata maupun perbuatan, mohon maaf. Dan sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya. Eits, tunggu sebentar. Sebagai penutup, kami telah menyiapkan sebuah kuis singkat untuk menguji pemahaman kalian.